Hari masih gelap gulita ketika saya menyusuri jalanan di kawasan Penayong, Banda Aceh. Padahal waktu telah menunjukkan pukul 5 pagi. Ya, walaupun zona waktu di Aceh sama dengan di Jakarta, namun matahari terbit lebih lambat di sini. Saat itu jalanan terlihat sepi. Hanya terlihat ada 1-2 orang yang lewat. Yang lain mungkin masih terlelap dalam peraduannya masing-masing. Tentu bukan tanpa alasan saya keluar di hari masih gelap seperti itu. Waktu subuh di sana adalah pukul 5.15. Kebetulan tempat saya menginap di kawasan Penayong tidak terlalu jauh dari Masjid Raya Baitur Rahman. Jadi saya berencana untuk mengejar waktu subuh di Masjid Raya Baitur Rahman. Bisa dibilang, Masjid Raya Baitur Rahman adalah landmark kota Banda Aceh yang paling terkenal. Masjid ini terletak di pusat kota Banda Aceh, dan kemegahannya segera mencuri perhatian setiap orang yang melihatnya. Ini bukan kali pertama saya mengunjungi masjid ini. Namun demikian, entah kenapa masjid ini seolah mempunyai magnet tertentu yang membuat saya selalu ingin datang ke sana setiap saya berkunjung ke Banda Aceh. Masjid ini tidak hanya sekedar sebuah bangunan dengan arsitektur menawan, namun lebih dari itu. Masjid ini telah membersamai rakyat Aceh dalam berbagai episode kehidupan, mulai dari masa kolonial, masa kemerdekaan, konflik, bencana alam, hingga sekarang. Pendek kata, Masjid Raya Baitur Rahman adalah jantung masyarakat Aceh. Masjid Raya Banda Aceh dibangun di masa Kesultanan Aceh. Banyak sumber menyebutkan bahwa masjid ini didirikan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada 1612 Masehi. Bukan hanya sebagai tempat ibadah saja, kala itu masjid juga berfungsi sebagai pusat pendidikan ilmu agama. Pada awal didirikan, Masjid Raya tidak berbentuk seperti yang kita kenal sekarang, melainkan memiliki arsitektur khas Aceh dengan atap jerami yang berlapis-lapis. Saat masa Perang Aceh melawan Belanda, Masjid Raya menjadi benteng pertahanan rakyat Aceh. Dalam agresi Belanda yang pertama, para pejuang Aceh meraih kemenangan melawan Belanda yang ditandai dengan terbunuhnya Mayor Jenderal H.R. Kohler di halaman Masjid Raya Baitur Rahman akibat tertembus timah panas penembak jitu pejuang Aceh. Serangan yang gagal tersebut membuat Belanda melancarkan agresi kedua yang dipimpin oleh Jenderal Jan van Swieten. Masyarakat Aceh yang menggunakan bangunan masjid sebagai benteng pertempuran menyerang pasukan kerajaan Belanda dari dalam masjid. Pasukan Belanda pun membalas dengan melancarkan serangan besar-besaran ke arah masjid, sehingga masjid pun hancur dan terbakar. Hal tersebut membuat amarah rakyat Aceh kian besar dan semakin sengit melawan Belanda. Untuk meredam kemarahan rakyat Aceh, Jenderal van Swieten pun menjanjikan pemimpin lokal bahwa dia akan membangun kembali masjid dan menciptakan tempat yang hangat untuk permintaan maaf. Hingga selanjutnya, konstruksi pembangunan masjid dimulai pada tahun 1879 dengan arsitek Gerrit Bruins dan kontraktor Lee I.C. dan selesai 2 tahun kemudian. Setelah diresmikan, awalnya tidak serta-merta rakyat Aceh mau menggunakan masjid ini untuk beribadah. Karena bagaimanapun juga, menurut pemikiran masyarakat pada waktu itu, masjid ini dibangun oleh musuh.
Namun demikian, penyerahan masjid ini kepada rakyat Aceh tetap dilakukan, hingga pada akhirnya di kemudian hari, masjid ini menjadi ikon dan kebanggaan rakyat Aceh. Pada awalnya, masjid ini hanya memiliki satu kubah dan satu minaret. Selanjutnya, Masjid Raya Baitur Rahman mengalami beberapa kali perluasan, yaitu pada tahun 1935, 1958, dan 1982. Hingga saat ini Masjid Raya Baitur Rahman memiliki 7 kubah dan 8 menara dan 32 pilar, dengan luas ruangan dalam masjid seluas 4.760 meter persegi dan mampu menampung hingga 30.000 jamaah. Posisi masjid yang terletak di lapangan terbuka semakin membuatnya terlihat megah karena bentuk masjid tampak secara keseluruhan dari segala arah. Keseluruhan arsitektur masjid merupakan gabungan gaya dari sejumlah negara. Namun demikian, yang paling menonjol dari desain masjid ini adalah mengambil gaya Mughal Revival Style yang ditandai dengan kubah dan menara yang megah. Kubah unik berwarna hitam dibangun dari genteng kayu keras yang digabungkan sebagai ubin. Interior masjid dihiasi dengan dinding dan pilar yang runcing, tangga dan lantai dari marmer China, jendela kaca patri dari Belgia, pintu kayu yang dihias indah, dan lampu gantung berbahan dasar perunggu yang ornamental. Pada bulan Desember tahun 2004, Masjid Raya ini turut menjadi saksi ganasnya bencana alam berupa gempa dan tsunami yang memporak-porandakan sebagian besar kota Banda Aceh. Di tengah dahsyatnya ombak tsunami, Masjid Raya Baitur Rahman tetap berdiri kokoh di saat bangunan di sekitarnya hancur lebur disapu ombak tsunami. Masjid ini juga menjadi tempat berlindung bagi warga Aceh saat menyelamatkan diri dari gulungan ombak tsunami. Saat itu hari Jumat, cuaca di Banda Aceh saat itu cukup terik. Ketika hari sudah beranjak siang, tibalah saatnya bagi kaum muslimin untuk menunaikan sholat Jumat. Di Masjid Raya itu berarti bahwa 12 payung raksasa yang ada di halaman masjid dibuka lebar-lebar untuk menjadi penunduh para jamaah yang tidak jarang membludak hingga ke halaman. Payung-payung yang dibangun pada 2017 ini digerakkan secara elektrik dan mirip seperti yang ada di Masjid Nabawi, Madinah. Ngomong-ngomong tentang panas yang terik, saya menemukan satu fakta menarik bahwa walaupun lantai-lantai marmer yang ada di halaman masjid ini lama terpapar sinar matahari langsung, namun lantai-lantai marmer ini tidak terasa panas. Kita bisa dengan tenang berjalan melintasi halaman masjid tanpa berjingkat karena khawatir telapak kaki akan terbakar oleh panas yang menyengat. Hingga kini Masjid Raya Baitur Rahman menjadi sentral kegiatan umat Islam di Aceh. Tidak hanya berfungsi sebagai tempat sholat, masjid ini juga memiliki berbagai fungsi lain, yakni sebagai tempat pengajian, perhelatan acara besar keagamaan, dan menjadi salah satu destinasi wisata religi dan budaya di Aceh yang sering dikunjungi oleh pelancong.
Memang mengagumi keindahan masjid ini dapat menjadi salah satu aktivitas menarik yang bisa Anda lakukan saat berwisata di Banda Aceh. Namun karena ini merupakan tempat ibadah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama terkait pakaian. Bagi wanita yang ingin masuk ke sini, tidak cukup hanya memakai kerudung, tapi juga harus mengenakan rok atau celana panjang longgar agar menjaga masjid tidak memiliki alasan untuk menolak memasuki masjid yang indah ini. Mereka yang memakai pakaian ketat dan celana jeans tidak akan diperbolehkan masuk. Sedangkan untuk para pria harus mengenakan atasan yang menutupi lengan dan celana panjang. Untuk non-muslim yang ingin berkunjung, biasanya pengurus sudah menyediakan counter pakaian khusus yang lokasinya ada di sisi utara pintu masuk masjid. Wisatawan juga bisa membeli langsung pakaian muslim yang sesuai norma di Pasar Aceh yang terletak di sekitar Masjid Baitur Rahman. Jadi tidak perlu heran jika Anda menemukan bule yang berbaju koko atau mengenakan kerudung di sini. Demikian sedikit cerita yang bisa saya bagi dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, jangan lupa bahagia. Saya Anjas. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalam.